Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Isman HS. Waktu kita kecil, ukuran kepintaran kita tuh diukur sama tai. Benar. Di hal-hal yang sederhana misalnya, Panji mata genditnya mana? Kling, pinter. Sun jauh, pinter. Adek, ya. Pas lihat, wih tainya banyak, pinter. Tainya banyak, pinter. Tapi Anies Baswedan kemarin ke podcast gue. Akhirnya podcast dah tuh. Podcast, ngomong ini, ngomong itu. Emang Anies itu, maaf ya gue bukan mempromosikan, bener dah. Tapi karena gue ngobrol sendiri, Anies itu emang pinter. Tainya banyak kali itu anaknya. Gue ngerayunya juga ngerayu Sari sama dia. Kalau ketemu Ria tuh gue suka ngegombal-gombal gitulah gitu. Gue contohin ya. Jadi kalau ada Ria, gue bilang, Ria, cintaku padamu bagaikan nun mati ketemu hak izhar, tegas jelas terbaca. Ria, kalau dekat kamu hatiku tuh seperti nun mati ketemu kaf, ihfa, mendengung-dengung. Ria, kau itu bagaikan huruf setelah nun. Wow. Udahnya pada kenceng banget, Man. Kenceng banget. Iya, udah. Maksudnya baru mau suruh udah atau gimana? Baru juga mulai. Udah. Dari begadang pada, jadi harus ada. Man, lagi di Jakarta lo atau gimana, Man? Iya, khusus kesini dong datang. Anjay. Terakhir datang sini lo brewokan ya? Oh iya, brewokan. Lo lebih senang brewokan atau polos nih? Sebenarnya bukan lebih seneng, lebih karena males ngurusnya aja. Kan kalau mau, ini kan berarti 2 hari sekali harus cukur. Lo 2 hari sekali ya? Kalau mau kayak gini. Kalau dibiarkan brewok ya udah, brewokan aja. Ya maksudnya kalau 2 hari tuh udah tumbuh, udah kelihatan? Udah kelihatan. Dan sekarang kan mulai putih-putih warnanya. Pipi juga putih gitu. Udah ubanan. Udah ubanan. Jadi lo harus rutin. Harus rutin sekarang. Lo kalau nyukur jenggot, iya, pakai shaving foam nggak? Pakai. Lo taruh mana tuh? Di tangan dulu. Oh, di tangan gitu. Enggak. Enggak. Karena yang mau gue potong gue cek gitu. Hemat. Enggak gini. Ketahuan hematnya ya. Gue dari dulu mau tahu sebenarnya gimana sih ininya. Kalau iklan kan gitu kan, gitu kan. Iya. Tapi kan itu boros. Iya, selalu boros. Jadi bahkan pasta gigi juga sama, pasta gigi kan suka panjang. Padahal dokter gigi nyaraninnya nyamping. Iya. Jadi emang jangan menurut iklan, gue sih ya gini aja. Gitu aja. Udah gitu pun kalau kita belepotin semuanya nih, itu masih masih banyak sisa. Betul. Oh iya juga ya. Iya. Gilir aja dulu, taruh sini. Udah. Tapi kan gak enak kalau nggak gini, Man. Oh iya sih. Iya kan? Kerasanya emang ini. Trek gitu jadinya. Nah tapi kan gue rahangnya kotak, Cing. Jadi nggak lancar juga. Cek. Gitu. Nggak lancar juga. Gini ya. Gitu. Jadi sekarang oke, itu udah gue akan coba ya sedikit taruh sini. Serek. Sekarang ke bawah apa ke atas? Nah, tergantung panjang apa pendek. Kalau pendek ya kadang-kadang pendek bagusan ke bawah. Tapi kalau lagi panjang malah ke atas. Gitunya kalau saya ya pribadi gitu. Jadi kalau lagi panjang kan males kalau cukur dulu baru diginiin baru sekalian aja lah udah pakai. Nah, itu dari bawah. Karena kalau dari atas susah. Kayak nggak kena. Ini aja sehat gitu aja ya. Nggak bisa, malah licin karena kepanjangan.
Tapi kalau dari bawah kena set, gitu. Cuma langsung penuh kan, jadi harus Iya. beres-beres dulu. Kalau gua kan juga jarang dipanjangin ya. Jadi panjangnya itu tetap dalam batas bisa atas bisa bawah. Bisa atas bawah. Tapi kalau gue nih, gue bawa dulu, terus untuk ngelicininnya baru Atas. atas. Iya. Iya gitu ya. Iya, sama saya juga. Itu kan nggak ada yang ngajarin ya. Nggak ada, kita kan eksperimen. Iya ya. Iya. Iya ya, itu nggak ada yang ngajarin. Nggak ada, kita coba aja terus. Kenapa Nisa? Cuma Nisa, coba di atas. Di atas. Lah bisa. Gitu. Ya. Iya. Terus kalau gini nggak? Masih ada nggak? Masih ada nggak? Iya. Terus kadang-kadang kayak udah rapi nih, tapi begitu cek. Ya ada. Iya. Apalagi pas cuci muka, masih berasa ada di situ gitu Iya. lagi. Ya Allah. Agak ribet memang ya. Agak ribet. Ya. Ntar gue coba cari tutorial yang paling bener. Jangan-jangan. Maksudnya itu kan dibuat produknya, pasti ada cara pakainya. Tapi cara pakainya sesuai iklan biar habis cepet kali. Iya sih ya. Jangan-jangan. Mana dia kalau yang iklan rapi banget lagi Rapi ininya. banget. Itu mah kayaknya dia berbeda hari jangan-jangan ya. Iya. Beda hari. Foto pas lagi gininya sama pas gininya beda. Beda ya kayaknya. Jangan. Dia bisa rapi banget set kayak cuman gitu doang set. Iya. Bohong semua. Kalau yang pakai Matic pernah nggak lo? Matic pernah, nggak bisa. Kurang ya? Nggak bisa, kurang banget. Cuma Gini-gininya. iya, itu kalau panjang banget enak, coba cengeng, udah. Kalau Tapi panjang- tetap nyisa ya? nyisa nggak enak deh. Gini tetap berasa gitu ya? Dan kita kan setiap kali ada nyisa kan malah pengen gitu-gitu terus gitu. Bener. Malah enak. Iya, ada sensasi geseknya ada. Sensasi gesek. Anjay. Iya. Oke, buat yang jenggotan, Iya. buat yang kumisan ada insight baru ini. Ternyata tidak ada standarnya Iya. bagaimana mencukur jenggot atau kumis. Iya. Eksperimen aja. Lo jenggot dulu apa kumis dulu? Oh, kalau gua jenggot dulu. Urutannya gimana? Urutannya yang lagi penuh nih. lagi Nah, penuh. Lo urutannya mana? Dulu? Urutannya yang gini dulu karena biasanya paling lebat. Oh, gini dulu jadinya. Jadi gini dulu. Set. Nah, ini soalnya perlu hati-hati. Gue pernah kena bibir soalnya. Kalau sembarangan cecet pernah kena. Jadi kalau yang sembarangan dulu gitu kan. Baru yang mulai hati-hati gitu. Oh, iya. Lo yang double apa? Mach 3 apa Mach? Maktri. Mach 2 udah agak kurang ya. Tapi mereka tuh pernah ngeluarin Mach 4 terus nggak laku ya gitu. Kayaknya kita Emang tuh iya? 3 tuh cukup kayaknya. Pernah. Mach 4 pernah ya? Bukan Mach 3, pokoknya bukan jilet. Oh, ada apa gitu, ada. 4. Bahkan ada yang 5. Tapi berlebihan menurut gue. Iya, buat apa? Lo buku rumput. Coba buat nyombong. Masa ngomong gini ya, lu Iya. ada 5 nih. 5 nih, Iya. kayaknya Google aja 5. Masa sih Iya. pisau enggak? Tapi kan sebelum Mach 3 keluar, Iya. kan Mach 2 doang kan? Nah, iya. Itu kita cukup aja ya. Cukup dulu, tapi begitu ada 3, nggak Mach bisa. 2 Nggak bisa balik Mach lagi. 2 nggak bisa. Bisa begitu ya orang-orang ya. Nggak ngerti. Oke, Man, rumah lo juga dekat di sini ternyata. Dekat, iya. Rumah orang tua sih. Iya, di Departemen Kesehatan. Rumah kesehatan. Belakang-belakangan sama rumah Rian. Ria. Iya. Oh, jadi lo kalau ke Jakarta ke situ? Ke Rian. Enggak. Ngapain? Kenapa malah ke sana? Karena iya sama ke orang tua. Sekarang juga mau ngejenguk soalnya kemarin sempat ke rumah sakit karena malnutrisi. Hah? Nggak enak banget ya. Kok malnutrisi? Orang tua kurang gizi kok nggak enak Kamu banget. tinggal sama siapa? Udah sekarang sendirian sama kakak sih. Tapi rumahnya kayak satu rumah dibagi 2. Jadi kakak kan juga kerja kantoran. Kadang-kadang nggak ngecek gitu. Nggak kasih makan? Bukan dong. Masa ngulat ibu lagi begini aja dia. Enggak dong. Karena emang beliau masih suka puasa sampai sekarang juga. Oke. Senin Kemis. Tapi orang tua banyak yang malnutrisi karena udah malas makan. Iya, bisa jadi. Gitu. Sampai satu titik akhirnya malnutrisi. Iya, padahal ya mereka dulu yang paling sering ini ya Nyuruh kita ngingetin makan. Iya. Iya. Lupa sekarang. Itulah. Iya. Isman juga sebagai founder Iya. mau mengadakan special show. Hey. Sama seperti Radit, satu story sold out. Tidak dong. Enggak ya? Tidak. Kalau founder yang ini enggak ya? Tidak. Aduh, batu jadi ada. Tidak, makanya bahkan sampai bikin itu kan, bikin post sama Edwin. Sama Erwin. Iya. Gara-gara itu. Iya. Mau bikin oksimoron namanya. Oksimoron. Oksimoron artinya apa sih sebenarnya? Oksimoron tuh intinya 2 kata yang bertolak belakang. Karena dia dari kata Yunani, oksi itu pinter, cerdas, moron itu bodoh. Nah, contoh gitu. Iya, digabungin jadi kayaknya Jadi bodoh banget. bodoh pinter. Bodoh pinter apa ya? Pokoknya intinya ya bertolak belakang kan.
contoh apa? Oksimoron. Contoh Rahasia konkret. umum paling sering, rahasia umum. Maksudnya? Ya kan Rahasia tapi umum. iya udah nggak rahasia dong kalau umum. Ah, Ada lagi pernah pilihan satu-satunya. Ya bukan. bukan pilihan. Iya, nggak ada pilihan kan itu harusnya. Iya, pilihan satu-satunya bukan pilihan. Iya. Nah itu oksimoron. Oksimoron karena bertolak belakang. Ada juga yang karena sebagai konsep nggak mungkin gitu kayak agak hamil. Agak hamil. Kan enggak dong, ya hamil apa enggak? Mana ada. Agak hamil. Pernah itu tetangga kan apa ya, kenapa sekarang enggak nih agak hamil? Agak kayak iya hamil apa Hamil ya hamil, nggak bisa agak gitu. Nggak Ya? bisa agak gitu. Iya, iya. Ada. Tapi kalau tindakan ada gak yang oksimoron? Tindakannya oksimoron paling kayak ini kali mengeluarkan kayak kebijakan pemerintah. Hai. Bisa ya. Oksimoron gitu ya? Oksimoron karena bijak nggak? Iya, sangat bertolak belakang sama apa yang dibutuhkan. Iya. Tapi tetap dikeluarin. Keluarin tuh. Misalnya, Ya itu yang apa? Tunjangan. tunjangan ya? Tunjangan 70 Saat juta. orang-orang bilang anak Gen Z susah Iya. punya rumah, Ini malah yang dikasih tunjangan malah DPR. DPR-nya gitu. Itu juga bilang kurang ya. Nah, iya. Tapi kita harus hati-hati, Iya, Isman. karena ngomongnya kapan? Ya? Ngomongnya kapan? Tapi tetap aja dia Tetap ngomong. aja dia Iya. ngomong gitu. Dia waktu itu merasa itu benar. Iya, itu cuma masalah waktu. Masalah ya. waktu aja. Waktu lo ngomong gitu belum ada yang berani aja. Iya. Sekarang banyak lagi di ulik-ulik lagi tuh. Ulik-ulik lagi ya dulu. Ya, ya, ya. Jadi di oksimoron ini apa yang akan lo omongin? Ya, ngomongin berbagai macam oksimoron yang gua hadapin di kehidupan aja kayak banyak orang yang menganggap kan pernikahan bahagia oksimoron gitu kan. Pernikahan bahagia? Iya. Nggak mungkin jadi ya? Jadi ada yang bilang lu kalau ya Kalau nikah nggak mungkin bahagia. Ya. Menurut lo tuh? menurut gua sih enggak sih. Gua sih aman-aman aja. Makanya gua tuh termasuk salah satu komika yang jarang ngomongin istri gitu karena komplain gua dikit. Ke istri? Ke istri. Coba Baik-baik istri lo yang suruh stand up. Nah, mungkin. Bisa jadi, untungnya dia bukan. Pantas dia sering ngomong, gue sebenarnya pengen stand up tapi males. Gitu. Iya, karena ngomongin gue, jangan-jangan. Iya. Pernikahan bahagia itu oksimoron. Katanya, ya kayak saya terus? malah, saya malah menurut saya enggak gitu ya. Oke, iya. Komplain itu pasti ada lah, tapi kan malah menurut gue bukan hal-hal yang krusial. Satu hal misalkan yang istri gue yang gue rada khawatir itu adalah dia tuh seneng banget bikin masalah saat merasa benar gitu. Jadi bikin masalah saat merasa benar. Jadi kayak waktu di bioskop ada lagi nunggu aja padahal kan menonton aman. Ada di luar di bagian emang smoking, cuman bapak bawa anaknya kecil gitu kan, ngerokok gitu. Terus dia buang puntungnya ke lantai. Gede loh bapaknya, keker gitu. Terus si Dona masuk datang aja terus ambil puntung rokoknya di depan matanya sambil natapnya dibuang tempat sampah. Kan saya sebagai suami serem ya. Silakan. Aduh. Kenapa lu cari masalah gue yang kena nih? Cari masalah pada saat dia benar. Iya, itu benar kan. Emang Iya, jangan iya. buang sampah, tapi tolong bisa nggak konfrontasional gitu. Ini gimana bapak itu gimana? Bapaknya ya cuman ngeliatin sih untungnya ya. Ngerokok lagi, buang lagi. Terus Ngerokok lagi, ada nih buang masukin lagi. Akhirnya nggak nonton loh. Dona man lagi nungguin. lagi nungguin sampai beres. Iya. Apalagi yang akan lo omongin lah selain. Ya misalkan ya kayak gua tuh di The Founder paling tua, tapi sebenarnya gua anak bawang ya. Beda Oksimoron sendiri. ya tuh? Oksimoron sih menurut gua. Di Founder ini kehadiran lo tuh oksimoron ya? Bisa jadi. Gue nggak merasa gue founder apa-apa gitu. Sebenarnya kayak gimana sih lo bisa jadi? Diikutin aja gitu, dilibatkan aja gitu. Sama. Siapa Yang pertama bikin grup ya Ernest. Iya, bukan. Dulu kan di BlackBerry dulu bahkan ya, zaman ada BlackBerry. grup ya. Tiba-tiba masuk aja. Yang cuma 30 itu. Dia cuma waktu udah ngobrol yang acara di Kemang itu. Kemang ya. Di Kemang, terus kan kita ngobrol di seberangnya ada kafe situ. Terus Ernest ngomong ya bikin grup yuk bikin, terus ada aja 5 gitu. Nah, Yang ngobrol itu emang berlima? sebenarnya ada Lukman tuh. Lukman Bahya. Lukman Bayhaki waktu itu ada ikut. Cuman entah kenapa nggak masuk, kan nggak tahu gitu. Gue cuma diundang aja. Ya Allah. Iya. Ini kapan sih si oksimoron?
19 Oktober. 19 Oktober. Jadi satu hari setelah Erwin banget gitu. Makanya waktu itu bareng Bareng ya. bareng mungkin nge-postnya. ya. Ini stand up comedy ini yang spesial lo yang keberapa? Yang pertama kalau beneran gue sendiri. Ini pertama. Pertama karena dulu tuh ikut-ikut yang lain terus gitu, ada Bayo Brabe kan pernah ikut. Terus paling Improvindo gitu kan. Improvindo kan dulu kan karena kita nggak bisa tiba-tiba ngomongin bahwa ini improv, jadi stand up dulu baru improv gitu. Ya, dan sempet tur juga kan ke luar negeri ya. Itu bareng grup selalu gitu jadinya. Nggak ada yang sendirian. Dan ini pertama Sama sih, kalinya. Ya. Oksi Moron. Tapi muka lo kayak siapa ya? Kayak Isman jangan. Enggak, kayak siapa muda gitu. Siapa muda? Ya Allah. Dahlan Kenapa Dahlan Iskan? Dahlan Iskan, Budi Ari. Asal sebut nama aja. Iya. Tapi emang entah kenapa kalau komentar-komentar di Instagram tuh selalu ngomongnya mirip sama siapa. Iya. Karena ini ada mirip ke orang-orangnya. Orang masa ke Dahlan Iskan, iya. 19 Oktober 2025, jam 8 malam. 8 malam. Di Comika. Di Comika Komedi Iya, Club. Jalan Wijaya ya. Iya. Udah dijual tiketnya? Udah. Di Tix.comika.id. Oh, di Tix. Masih ada kok. Tidak sold out langsung ya. Begitu diumumin day one tidak langsung sold out, masih ada. Masih ada. Masih ada. Okay. Silakan beli. Harganya berapa harganya? Harganya yang sekarang yang reguler 175. Ada yang bundling 225. Bundling sama apa? Bundling sama kan ini berdasarkan IP yang novel dulu, saya pernah bikin novel. Dia dapat novelnya dan dikasih tumbler. Bundling itu maksudnya. Oke. 200? 25. 225. Kalau enggak yang regulernya 175. 175. Iya. Untuk menyaksikan langsung show spesial pertama kalinya. Pertama untuk Isman, tapi ini yang paling buncit dari founder. Iya. Ya, founder semua udah bikin spesial. Udah bikin, iya. Bahkan Ernest yang pertama lah. Tur ya? Kalau Ernest pertama tur? Ernest pertama tur, ya. Tapi kan spesial pertama Panji, ya. Spesial pertama Panji. Iya. Ernest udah. Rian bahkan 2 kali ya. Iya. Radit Mas. berjuta-juta kali. Sering banget. Iya. Dan lo terakhir adalah Isman HS. Di tahun keberapa lo stand up nih? Ya dihitungnya kalau mau dari yang 2011 ya ini sih. 14 tahun. 14 tahun. Walaupun stand up dari dulu, tapi kan dulu kan beneran cuma nyoba-nyoba sendiri aja gitu. Sama kayak Radit, Panji. Nyoba-nyoba sendiri lo? Iya. Ya curi-curi pas lagi peluncuran buku. Kan gue dulu meluncurin buku tahun 2004. Gue stand up. MC-nya aja nggak tahu itu stand up. Jadi MC-nya bahkan nanya, oh iya bagus ya tadi ngomongnya kayak kartun-kartun gitu. Act out maksudnya. Kartun-kartun. Saking belum tahu. Belum taunya ya. Lo taunya dari? Taunya dulu pernah ada homestay di UCLA sama Boston. Nah pas di UCLA itu dosen yang ngurus kita, dia stand up komedian juga ternyata. Ngajak malamnya. Nonton. Terus kan emang gue dari dulu kecil emang pengen jadi pelawak. Tapi kan sempet terkubur karena nggak ada temen. Tapi begitu ngeliat harus ngegrup ya. Harus ngegrup. Iya. Gitu ini bisa sendiri nih gitu. Nah, tapi masalah keduanya panggungnya di mana? Akhirnya kan ya curi-curi aja gitu. Kalau ada kesempatan. Iya. 2011 stand up masuk, lo langsung. Iya, sekalian. Sekalian. Makanya termasuk yang awal ada stand up, makanya lo langsung gabung gitu. Waktu yang itu lo masih di Bandung tuh? Masih. Jadi masih bolak-balik aja. Open mic kan cuma dari Kemang. Bolak-balik, khusus buat open mic doang. Khusus buat open mic doang dari Bandung? Iya. Sama siapa? Sendiri. Jadi itu beneran pulang kantor langsung pergi ke situ. Enggak, orang Bandung juga nggak ada yang bareng. Si Panji udah di Jakarta? Udah di Jakarta semua. Bandung tuh baru bikin stand up night-nya kan seminggu setelah, 2 minggu setelah yang ini. Yang di Kemang. Nah, kok bisa? Apa tuh? Si Bandung? Bikin. Itu inisiasi. Maksudnya lo? Iya, gua waktu itu. Yang inisiasi itu? Ya kan diomongin, karena kan setelah itu Jogja bikin. Bandung bikin juga kata si Ernest kan. Ayolah, gua akhirnya kan ngajak Nita, terus ada Theo, yang punya, waktu itu ngurus Bobber. Terus ada Sani Duran dulu.
Ya udah dari 4 tahun itu kita bergerak aja bikin stand up night pertama di Bandung itu. Di Bandung itu. Termasuk bikin komunitasnya. Lo juga? Ya akhirnya setelah jadi itu, udahlah sekalian aja jadi komunitas gitu. Gitu. Tadinya kan kita nggak kepikiran, tapi kemudian setelah ngumpul, kita perlu juga nih kayak ada tempat open mic di Bandung gitu. Ya udah, ada komunitasnya, bikin grup juga. Yang bikin Nita gitu grupnya. Jadi memang salah satu komunitas yang paling awal si Bandung ini. Iya, termasuk. Kan sebelum itu ada Kalimantan sama Jogja. Kalimantan tuh Yogi ya dulu ya. Samarinda ya? Samarinda. Oh, duluan Samarinda ya? Iya, dia ngasih tahu seminggu setelah gitu. Dia ngasih tahu Ernest, kita bikin terus mau nginduk. Itu yang anehnya gitu. Kita kan dulu nggak mikir bahwa ada komunitas nginduk kan. Yeah. Gitu. Kita mau bilangnya, ya bikin-bikin aja. Kita juga coba bikin-bikin aja gitu. Ternyata pengennya atas nama Senamindo juga dong. Lah, ya terserah gitu. Iya. Sampai sekarang jadinya gitu semua. Banyak banget ya. Iya. Jadi Isman ini termasuk orang yang pertama membawa stand up ke Bandung paling tidak. Minimal ya. Minimal paling tidak ke Bandung. Iya. Waktu pertama kali kesini kan nggak ada yang kenal juga kan? Iya. Ya, di antara 4 ini lo tidak ada yang kenal sama sekali? 4 mana? 4 founder? Oh, kenal di Twitter. Iya. Maksudnya di kehidupan Iya, baru ketemu langsung tuh di sana. Jadi ketemu pertama kali Ernest emang di situ. Cukup unik juga ya perjalanannya. Iya. Kalau Radit sih berapa kali ketemu mungkin acara peluncuran buku, cuma dianya nggak akan kenal juga sih. Dulu kan Radit aneh-aneh kelakuannya. Kayang, lempar-lempar kaos gitu. Kalau lagi peluncuran buku. Kayak gitu. Dia gitu makanya. Dia juga masih malu kalau cerita. Kok kayang lo, Dit? Iya, Radit. Lagi promo buku kayang, tiba-tiba terus lempar. Makanya pas dia stand up, beda banget ya. Radit, ngapain lo, Dit? Iya. Makanya kalau ada anak stand up aneh-aneh, udah okein aja, Dit. Gitu ya. Iya. Dia juga begitu ya. Dia juga dulu gitu. Iya. Man, apa yang membuat lo memutuskan untuk, aku bikin ini spesial show sendiri? Iya. Apa yang dia sebenarnya ditantang Panji sih, sebenarnya lebih ke arah gitu. Jadi gua ngerasa juga, oh iya sih, perlu juga. Karena gua ngerasa ditantang Panji. Iya. Gua ngerasa ya emang kebanyakan, ya udah tahu dari dulu sih. Tapi emang males ya melakukannya. Bahwa emang buat berkembang ya harus bikin spesial sih. Jadi ada satu titik di mana lu nggak bisa kalau nggak ngeluarin itu gitu. Spesial ini. Tapi apakah ini lo bikin pengen bukan membuktikan ya? Pengen mempertegas bahwa lo memang masih ingin berkecimpung di stand up komedian ini sebagai komika ya? Iya sih, karena gue juga sempet ragu ya, karena ya sekali lagi oksimoronnya adalah gue tuh komedian yang paling nggak tegaan. Jadi kalau komedian harusnya tegaan ya. Iya, harus tega. Kalau ngeros orang tuh gue bisa sampai mikirin berapa lama gitu. Apalagi kalau beneran orangnya kelihatan tersinggung ya. Aduh, kepikiran banget. Nah, ya terus kan, tapi kan ada juga lah beberapa komedi yang nggak harus begitu gitu. Banyak juga sih. Banyak. Ya jadi atau ya emang orang yang tersinggung pun nggak apa-apa gitu. Kayak yang emang kelakuannya emang begitu. Lu tersinggung aja deh gitu, nggak apa-apa gitu. Cuek, dia juga nggak mikirin respon orang ya. Karena lu berhak lah tersinggung. Nah, gue sih ngerasa bahwa ya udah ya perlu lah, karena gue tetap pengen berkarya di situ, jadi akhirnya mutusin bahwa ya udah kalau emang salah satunya dengan lewat spesial inilah. Makanya kemarin juga pas stand up fest kan anak teman-teman komika juga pada komentar kan, oh iya ini rada-rada biasanya lu nggak gini gitu misalnya. Nah itu gue mencoba lebih personal gitu kan, lebih apa? Karena dulu kan kesannya gue ngebahasnya impersonal aja gitu, observasi atau gimana gitu. Sekarang jadi lebih personal. Lebih personal karena kan apa yang terjadi sama diri lo. Iya, nggak tahu orang sebelumnya nggak kayak gitu loh. Nggak terlalu gitu. Jadi kebanyakan emang observasi kan, kayak dulu apa misalkan zaman Uya Kuya masih aktif ya ngomongin itu kan. Kenapa sih hipnotis kena apa ngelihat api baru tidur. Kan kasihan kalau damkar gimana. Pas kalau lagi kebakaran datang malah curhat, bukannya mademin gitu kan. Yang kayak gitu dulu kan, impersonal banget kan. Iya. Jadi sebagai stand up komedian memang lo juga merasa perlu ada spesial untuk menunjukkan bahwa lo memang seorang komika. Bahkan sekarang juga gue pengen mengenali siapa sih yang menonton gue gitu. Itu juga kan. Kalau ditanya kan gue nggak bisa jawab. Harus ada spesial dulu gitu buat. Ternyata kayak gini. Sejauh ini udah ada?
Yang beli ada. Hah? Walaupun masih sisa setengah ya. Iya. Memang nih oksimoron sama Radit ya. Sama Radit. Iya. Yang dia bilang, aduh nggak nyangka, Radit nggak nyangka 10.000 laris itu oksimoron sih. Itu oksimoron ya. Radit nggak nyangka tuh oksimoron Dit. Radit. Iya. Ini lo open mic nggak? Open mic. Bahkan yang waktu stand up fest aja open mic berapa kali? 7 kali gitu. Bisa banyak juga ya. Iya, bahkan itu buat 7 menit doang ya. 7 menit. Makanya sekarang ada khawatir tuh gini. Waktu open mic 7 menit itu, hasil dari 40 menit itu materinya. Nah, sekarang yang gue siapin sejam. Itu tuh beneran cuman sejam lebih dikit gitu. Apakah gitu? Apakah emang begini gitu karena udah mulai ngerti pola atau jangan-jangan ini belum teruji? Itu yang rada-rada khawatir. Udah sejauh ini udah seberapa lama ininya? Seberapa banyak open mic-nya untuk yang 60 menit? Nah, yang ini belum. Jadi bahkan karena satu di Bandung itu entah kenapa emang nggak cocok. Jadi yang stand up fest itu ya set yang sama di Bandung nggak kena, tapi di Jakarta kena. Nggak ngerti efeknya apa? Apakah karena efek lokalan tuh masih ngaruh ya? Karena jadi harus ada logat Sundanya atau apa aja mungkin gitu. Tapi gue lihat Rais kena juga di sana gitu dan nggak nyunda gitu. Jadi ada sesuatu yang harus gue pelajarin sih dari nyoba-nyoba lagi gitu. Tapi kalau di Bandung, kenapa nggak dibikin di Bandung? Maksudnya untuk... Nggak, gue nggak yakin nonton gue ada di Bandung justru ya tadi itu. Justru karena salah satunya open mic di Bandung aja malah nggak kena gitu. Jadi memang lo kalau Gusman kan, ya, dia pede banget. Pede apalagi dia kalau di Bandung pede banget ya. Dan dia emang karena dengan kesundaannya dia emang sangat ini ya, sangat natural gitu. Iya. Gue kalau ngomong Sunda tuh nggak natural. Karena lu bukan Sunda. Karena gue Sunda, tapi dari pas natural ya. Pas kecil diketawain terus sama keluarga kalau berusaha ngomong Sunda. Jadi malah jadinya menolak gitu. Jadi membangkangnya dengan cara malah kaburnya ke bahasa Inggris. Jadi bahkan di sekolah pun bahasa Inggris dapat 9, bahasa Sunda dapat 5. Ya. Gitu. Orang Sunda cuma gara-gara gitu. Makanya sekarang gue ke anak-anak gue juga khawatir hati-hati gitu. Kalau mempertawakan tuh mastiin dia tahu yang ditertawakan tuh bukan ngejek, tapi ada sesuatu yang poinnya apa kelakuannya misalkan. Tapi bukan ngejek lu berusaha gitu. Karena jadinya bisa bikin anak jadi nggak mau berusaha, jadi nggak mau ya udah ngapain gitu. Iya. Atau sebenarnya mungkin juga waktu lo kecil orang tua lo nggak ngejek kali man maksudnya. Lo aja ngerasa diejek. Nggak, aku ngejek. Kelihatan. Kita anak kecil kan kita suka sengajain. Yeah. Kalau ngeliat sesuatu yang salah terus lucu kita suka. Nah, iya gua enggak. Gua sih emang kalau gua berusaha secara tulus terus kemudian malah diejek ya udah ngapain gua nunjukin tuh depan lu gitu maksudnya. Yang lain aja gitu. Malah kabur ke Inggris. Bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris 9, bahasa Sunda 5. Sunda expired berarti bukan Sunda. Oke, sekali lagi yang mau beli ini masih ada tersisa tiketnya, silakan di tix.comika ya. Di tix.comika.id. Harganya 175.000 untuk yang reguler, tapi kalau lo mau bundling dapat bukunya yang berjudul sama. Ya, itu yang berjudul Oksimoron bareng sama tumblernya. Harganya 225.000. Ya, bisa dibeli di tix.comika.id ya. id. 19 Oktober 2025. Ada opener ya? Ada. Udah ada opener dan ya opener sama host sih udah. Nggak disebutin di situ siapa? Ini kenapa nama jadi lupa? Salah satu yang saya kan sih Komik Aid jadi mentor. Salah satu yang dimentorin. Kenapa nama jadi lupa sekarang? Oh, anak kelas pecahkan. Bukan. Komik Aid. Oh, di Komik Aid. Andro, ya Allah. Oh, Andro. Mohon maaf, Bro. Dia opener. Emang lagi pikun, iya. Openernya Andro. Andro. Oke. Ada berapa opener?
Satu aja. Ada satu open Satu mic. aja. Silakan dibeli karena udah tinggal sebulan lagi nih. 19 Iya. Oktober 2025, sebulan beberapa hari lagi. Masih ada kesempatan. Nggak nyangka kalau bisa habis dalam 10 menit. Nah, ya itu nggak Iya. nyangka banget. Nggak Kaget sih, bener kaget. Kaget ya? Kaget. Kaget banget. Iya. Oke, Iswan, ada yang mau disampaikan mengenai show-nya? Silakan. Ya gue sih coba berharap aja bahwa emang kalau ngerasa komedinya emang cocok, maka coba nonton gitu. Itu aja sih. Nah, mungkin ngerasa cocoknya apa enggak yang kalau ngelihat di stand up fest lah, terutama. Dari situ kira-kira bakal kayak gitulah gitu. Emang lebih personal, makanya lebih ngena gitu. Iya. Pasti melihat sisi lain dari Iya. Iswan udah mulai ngomongin orang katanya. Udah mulai julid. Iya, udah mulai julid. Bahasanya juga udah mulai anjing. Iswan, makasih ya sudah datang di Sama-sama, sini. thank you. Mudah-mudahan lancar show-nya. Amin. Mudah-mudahan sold out. Wih, amin banget. Dan mudah-mudahan lucu ger. Ger. Iya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.